terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Dan barang siapa yang tidak menghilangkan setitik pun lalu mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Berarti kalau ada orang yang menghilangkan hukum Taurat meskipun setitik yang paling kecil, lalu mengajak orang lain juga, maka dia akan menempati tempat rendah alias neraka. Tapi kalau ada orang mengajarkan tidak menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Betul ya? Menurut Yesus kayak begitu ya? Nah, mari kita lihat, bandingkan. Makhluk yang datang kepada Paulus berbeda ajarannya. Apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi Efesus 2 nomor 15? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Gila. Coba. Dia mengatakan hal yang demikian. Padahal Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil sebelum dunia ini lenyap, maka dia akan menempati tempat terendah. Tapi Paulus mengatakan, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Kira-kira yang Kristen ikuti yang mana? Yesus atau Paulus? Menurut Mbak? Jadi kebanyakan ajaran si Paulus. Berarti Yesus yang dijual oleh Paulus ini adalah Mesias palsu yang datang kepadanya. Mesias palsunya datang mengaku sebagai Yesus, dan Paulusnya sendiri adalah nabi palsu itu sendiri. Karena hanya Yesus yang kemudian mengaku pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun. Hanya Paulus yang pernah mengaku Yesus di padang gurun. Hanya Paulus yang pernah mengaku bertemu Yesus di dalam bilik. Hanya Paulus, yang lainnya tidak. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Paulus. Ketika dia menuju ke Damsyik. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 22. Nomor 8, nomor 9. Di mana lagi? Kisah Para Rasul 9, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Paulus menuju ke Damsyik. Dari Yerusalem ke Damsyik itu padang gurun. Jadi apabila orang berkata kepada melihat ia ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik. Bilik dalam bahasa Yunani itu adalah taimeon. Taimeon, artinya taimeon itu bilik rahasia atau kamar rahasia, alias penjara. Paulus ketika di dalam penjara menulis beberapa kitab dan mengatakan bahwa isi kitab yang dia terima itu bukan dari orang, tetapi dari pernyataan Yesus kepadanya. Yesus yang mana? Karena Yesus yang asli tidak pernah bertemu Paulus. Berarti Yesus yang mengajarkan Bible, perjanjian surat-suratnya Paulus adalah Yesus yang mengaku Yesus kepada Paulus itu sendiri. Makanya bertentangan antara Yesus yang asli dengan ajaran Mesias atau Yesus yang palsu. Makanya orang Yahudi murid Yesus tidak percaya kepada Paulus. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak menjadi Kristen. Kristen adanya di mana? Di Roma. Kenapa demikian? Karena Roma pada saat itu memang penyembah dewa-dewa. Itu jelas itu. Makanya di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, Yesus berpesan kepada muridnya apa? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Dari ajarannya kau bisa mengenal mereka. Apa ajarannya yang disebut Yesus di situ? Pertama, memanggil aku Tuhan. Kedua,
bernubuat pakai namaku. Ketiga, bermujizat pakai namaku. Keempat, mengusir setan pakai namaku. Kata Yesus di Matius 7 nomor 23, pada saat itulah saya akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua, aku tak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau saudari ini selama hidupnya sampai dia meninggalkan dunia ini memanggil Yesus Tuhan, ya, maka kelak akan diusir oleh Yesus. Mana buktinya? Ya itu tadi dalil. Makanya di dalam Al-Quran itu diterangkan bahwa apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh nanti. Kenapa menjadi musuh? Karena Nabi yang diutus kepada mereka yang asli ini tidak pernah mengajarkan sedikit pun untuk menyembah dirinya. Tidak pernah dia memerintahkan kemudian kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk sembahlah aku. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan mereka menjadi musuh mereka. Sesembahan di sini maksudnya yang disembah mereka Kristen ini kan Yesus. Sesembahan mereka akan menjadi musuh mereka, dan sesembahan yang mereka sembah mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Menurut Al-Quran, ternyata di Bible terbukti Yesus mengusir orang yang menuhankan dia. Yesus kemudian mengingkari pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan terhadap dirinya. Ini 1400 tahun silam Al-Quran sudah bahasakan. Subhanallah. Jadi kalau sudah terjadi hal demikian, saudari saya, maukah saudari diusir oleh Yesus? Itu pertanyaan saya dulu. Gak mau? Gak mau kan? Gak mau. Nah, di dalam pengajaran Yesus, Matius 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Di dalam iman Islam, la ilaha illallah Isa Rasulullah. Makanya ketika hari penghakiman nanti, Nabi Isa dipanggil oleh Allah, dihakimi di tengah-tengah manusia. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah kemudian berkata kepada Nabi Isa, wa isqalallahu Isa Maryam, ya Isa, anta qulta linnas. Sorry, saya agak lupa ayatnya gara-gara Dinda Yonatan muncul ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah kalau nggak salah ya teman-teman. Ada yang ingat? Ada yang ingat dalilnya? Wa isqalallah ya Isa bin Maryam, itu ya. A anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. In kuntu qultu ma faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang ini, jadikanlah dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Nabi Isa kemudian menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Sama seperti di dalam kitab Yohanes 12:49. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman-Nya itu adalah hidup yang kekal. Oleh karena itulah aku melakukan apa yang diperintahkan. Itu kata Yesus. Sama dalam Al-Quran. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan.
Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala apa yang gaib. Jadi Nabi Isa itu dihakimi oleh Allah untuk membuktikan bahwa orang-orang Kristen ini salah telah menyembah manusia. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau mengajarkan, mengatakan kepada manusia ini, sembahlah dirimu? Tidak ya Rabb, maha suci engkau ya Allah, kata Nabi Isa. Sama seperti di dalam Yohanes 4 nomor 22. Apa kata Yesus? Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tuh, sama. Yesus yang mengajar selama 3 tahun dengan yang ada di dalam Al-Quran itu sama. Ajarannya sama. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Aku menyembah kepada Tuhan yang aku kenal, kata Yesus. Berarti Yesus itu adalah Abdullah, hamba Allah, abdi Allah. Sama seperti pengakuan Yesus, sama seperti Al-Quran. Nanti Yesus ini berubah menjadi Tuhan lah, mati dan bangkit hari ketiga lah, dialah terang dunia lah, dia sang bintang fajar lah, dialah yang alfa dan omega, dialah awal dan akhir. Setelah ada oknum yang datang mengaku-ngaku Yesus kepada Paulus dan teman-temannya. Makanya Yesus mengatakan sebelum dia terangkat, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi. Kenapa bisa? Kan orang Farisi akan mengajarkan ajaran yang jauh lebih sesat daripada ajaran yang ada pada masa itu, yang ada pada masa Nabi Musa, yang ada pada masa Nabi Isa, dan setelahnya ajarannya 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Di mana diterangkan? Di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Artinya Mbak, kata Yesus, ada orang ahli kitab, ada orang Farisi yang akan meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah sekte, dan pengikutnya dijadikan 2 kali lebih jahat daripada dirinya sendiri, dan pengikutnya adalah orang-orang neraka. Pertanyaannya, ahli Taurat, orang Farisi mana yang mendirikan agama di luar agama Yahudi? Mungkin Mbak boleh bicara, ahli Taurat mana, orang Farisi mana yang keluar meninggalkan Yerusalem, mendirikan agama baru di luar agama Yahudi? Dan apa nama agamanya, dan siapa orang Farisinya? Bisa dijawab? Belum bisa dijawab. Nah, Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku sebagai orang Farisi. 1. Benar ya? Coba dilihat. Benarkah di sana Paulus mengaku orang Farisi? Filipi 3 ayat 5. Iya. Filipi 3 ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nah, benar ya? Betul ya? Farisi. Iya, betul kan? Nah, di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang Farisi. Betul ya? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai Oke. kamu orang nafik.
Oke. Sekarang pertama, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Filipi 3 nomor 6 sampai nomor 7, dia adalah ahli Taurat. Dia mengaku dalam hal Taurat aku tidak bercacat. Berarti dia adalah ahli. Ahli Taurat, kemudian dia mengaku orang Farisi. Dalam Filipi 23 nomor 6 juga dia mengaku orang Farisi. Filipi 3 nomor 5 juga dia mengaku orang Farisi. Di mana bisa kita ketahui bahwa Paulus itu munafik? 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21. Boleh dibuka, Mbak? 1 Korintus 9 1 Korintus 9 ayat ya 20 sampai 21. 20 sampai 21. Siap. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lebih lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Sampai 24 ya, Bang? Ya, silakan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sampai situ, Bang. Oke, baik. Nah, yang dipertontonkan Paulus di sini, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Menurut Mbak, ini orang apa ini yang mengaku sebagai penganut Taurat, padahal bukan penganut Taurat? Ini orang benar atau orang munafik? Enggak tahu. Bermuka dua mungkin ya. Kalau orang bermuka dua, di sini dia mengatakan saya mengikuti rupa-rupa apapun supaya aku bisa memenangkan. Berarti ini bukan bermuka dua, ini bermuka 8. Ini orang munafik. Ahli Taurat terpenuhi, orang munafik terpenuhi, orang Farisi terpenuhi. Lalu dia mengatakan, Yesus mengatakan, engkau menyeberangi lautan. Baca di dalam Kisah Para Rasul 27, nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Paulus menyeberangi lautan. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajah, engkau menyeberangi lautan. Jelas dia melaut lautan dalam Kisah Para Rasul 21, 27, nomor 1, nomor 2, dan nomor 20. Engkau menjelajahi daratan. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 19, nomor 1. Paulus menjelajahi daratan. Engkau mentobatkan orang. Di dalam Kisah Para Rasul 17, nomor 16 sampai nomor 34, jelas di sana dia mentobatkan seseorang bernama Damaris dan juga Dionysius. Jadi tergenapi semuanya. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang, orang Farisi, ahli Taurat,
seorang Farisi, ahli Taurat, orang munafik, semuanya tergenapi. Satu lagi yang terakhir. Kata Yesus, semua ini akan tergenapi oleh angkatan ini. Maksudnya apa? Apa yang saya nubuatkan di dalam Matius 23 nomor 15 ini akan digenapi pelakunya orang yang sesaman dengan saya, seangkatan dengan saya. Kalau belum yakin sekali, silakan buka Kejadian 49 nomor 27. Kejadian 49 Iya, nomor 27. ayat 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Oke. Sebelum kita bahas itu, kita baca dari nomor 1 dulu. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya, berarti memanggil ke-12 anaknya, dan berkata, datanglah berkumpul, supaya aku beritahukan kepada kalian apa yang kamu alami di kemudian hari. Artinya Yakub ingin menubuatkan anak-anaknya. Betul? Oke. Berhimpunlah, berkumpullah kamu dan dengarkanlah, ya anak-anak Yakub, dengarkanlah kepada Israel bapakmu. Maka Yakub meramalkan anaknya, menubuatkan anaknya satu-satu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran dan terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air. Tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Itu anak yang pertama, namanya Ruben. Anak kedua, Simeon dan Lewi bersaudara. Jadi langsung 3 ini anaknya. Senjata mereka adalah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka. Jadi Yakub mengatakan terkutuklah Lewi dan juga Simeon, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, ayahmu. Terus dikatakan, Yehuda menyerahkan mereka di antara anak Israel. Yehuda, jadi dia sebut semua. Engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Yang meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan bla 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 sampai kepada Sebelon, sampai kepada Gad, sampai kepada Naftali dan Asher, Yusuf, dan juga sampai kepada Benyamin. Apa kata Yakub setelah sampai kepada Benyamin? Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia akan membagikan rampasannya. Lihat, Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku keturunan Benyamin, berarti dia akan berlaku seperti serigala. Dan Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Betul? Benar sekali. Betul. Jadi Paulus dikatakan di sini, Benyamin dikatakan, engkau menerkam pada waktu pagi, kau makan mangsamu, dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Lihat, Paulus mengambil materi-materi dari hukum Taurat miliknya orang Yahudi, lalu rampasannya itu dilemparkan, dibagi-bagikan kepada Romawi dan Yunani. Betul? Benar ya? Betul ya? Dia mengatakan, berbicara mengenai hukum Taurat, berbicara mengenai Yesus, berbicara mengenai Bani Israel, dan itu semuanya diberikan kepada Romawi dan Yunani. Tergenapi semuanya. Jadi ini Bible
yang kita pelajari menghantarkan kita kepada pengetahuan bahwa Kristen ini adalah pengikut keturunan Benyamin, dan kemudian Yesus sendiri yang datang di tengah-tengah Bani Israel tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Itu saja kesimpulannya. Silakan kalau ada ingin menambahkan, kalau ada pertanyaan. Sebentar ya Bang, saya periksa dulu anak-anak bentar. Iya, silakan. Masya Allah, mantap. Masya Allah. Masya Allah. Tadi Bang, saking ngobrolnya sama dia ini oten-oten banyak banget kepanasan Bang. Sampai rantai perak datang ke sini. Terus si pengujat siapa lagi tuh, ada 4 orang datang ke sini. Terus si sang debater datang ke sini. Minta naik, aku nggak naikin. Aku bilang kalau si Bom-Bom yang minta naik, aku naikin. Lapor sana sama Bom-Bom. Tuh. Tapi kalau saya sudah ada, dinaikkan aja siapapun dibawa yang mau naik. Hilang perpuluhan. Hilang perpuluhan. Oke, yuk yang agama Kristen agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan ya. Masya Allah, semoga dia mau bersahadat malam ini ya, Masya Allah. Coba ya agama Kristen ya. Typing di bawah agamanya Kristen. Ya. Ini room diskusi lintas agama di mana kita lebih mengutamakan saudara Kristen karena saudara kita yang Muslim sudah ada beberapa di atas. Coba yang Kristen typing di bawah. Yuk, yang mau diluruskan otaknya sama Bang Juma silakan. Tadi kelas ibu minta naik. Ayo naik. Yo, oten-oten yang kepanasan di bawah silakan kalian minta naik. Sudah dijambak juga kalian tidak mau terima jambakannya. Ayo. Tolong ya, yang agama Kristen ya. Oke, ya selesaikan Elvin. Jadi dia ini Bang, anaknya anak yatim loh Bang. Jadi dia single parent, anaknya 5, 2 dari suami, bawaan suami, terus 3 anaknya kandung. Suaminya di mana? Sudah meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Yuk yang agama Kristen silakan naik. Minta permintaan. Yuk 10. Mana? Ayolah ya, kalian kenapa sih malu-malu? Ini dibilang ini diskusi lintas agama ya, kita mengutamakan saudara Kristen. Ada ayat sebelum datang Mbak Evelyn ya, ada ayat di sini sangat bagus ini Ustadz Gurunda Bang Zuman di Az-Zumar ya. Ada ini bagus nih, aku baca nih. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka di 71. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya itu di pintu-pintu neraka, pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, penjaga neraka ya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada. Ternyata dia sadar ya, iya kan, orang-orang kafir sadar bahwa tidak ada Rasulullah. Tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Nanti artinya kalau sudah sampai pengabaran tentang Islam, sudah sampai ke telingamu, terus kau tidak beriman kepadanya. Nikodemus, selamat malam. Nikodemus. Iya, malam. Tadi barusan sama Uni Rifa, saya ngomong itu kan tentang salib nih. Saya ngomong sama Uni kan, Uni, semenjak kapan mulai mengenalnya adanya salib? Itu siapa mengenalkan itu kan? Abad keberapa?
Jadi tentang yang terkutuk itu kan memang di hukum Taurat nggak ada tuh tercatat. Jadi yang terkutuklah di tiang kayu salib itu kan buatan ahli-ahli Taurat. Ya kan, pada masa itu kan memang orang penuh tekanan dalam hukum Taurat. Siapa yang bersalah itu harus dihukum. Kira-kira menurut Mbak Permanen gimana? Yang dihukum salib Kok nggak sopan ada Bang Juma? Yang dihukum salib itu orang yang terkutuk karena melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati atau hukuman salib. Iya, iya. Ya, jadi sudah jelas itu bukan Yesus, bukan Nabi Isa itu. Bukan manusia suci yang datang kepada Bani Israel. Tapi itu adalah manusia terkutuk. Bisa jadi itu adalah yang terkutuk itu yang makan suap. Yang terkutuk itu yang makan suap. Sementara yang makan suap itu adalah Yudas. Itu jelas itu. Ya, berarti Mas Juma ya, berarti tidak membunuh, tidak berbohong dan ininya tidak bersalah tuh ya. Nabi Yesus tidak bersalah. Nabi Yesus tidak terkutuk. Makanya dia diselamatkan. Yang menggantikan dia adalah orang yang makan suap, orang yang berkhianat. Nah, itu dia. Siapa itu? Yudas. Berarti yang disalib pada saat itu menurut Bible adalah Yudas. Oh iya. Nah, berarti yang disembah oleh orang Kristen adalah ya begini Mas Juma, kalau di ini kan cuma dijaga nih kuburannya, itu kan takut dibawa sama murid-muridnya. Kalau diganti dengan Yudas nggak pernah ketemu ya? Enggak, karena Yesus tidak pernah mengatakan dirinya yang dikubur dan dirinya yang bangkit pada hari ketiga. Yesus hanya mengatakan anak manusia. Dalam Matius 12 nomor 38 dikatakan angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan tanda satupun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Yudas anak manusia bukan? Yudas, ya. Ya. Semua kan anak manusia nih. Berarti yang keluar dari kuburan pada hari ketiga itu adalah Yusuf. Yusri. Yudas. Iya. Oh, Yudas. Yusuf. Ya. Yusri. Dasar otet kuclo. Iya, Mas Juma. Bukan Yusuf, ini apa? Yesus itu dari benih Yusuf bukan ya? Orang setengah miring. Ya, biar kita luruskan. Ya, bagaimana bukan. Saudara Nikodemus? Yesus itu dari benih Yusuf bukan? Bukan. Oh, ya udah. Tapi itu menurut Al-Quran. Tapi saya tidak tahu menurut kitab Anda. Karena kenapa? Yusuf itu sudah bertunangan dengan Maria. Dan Yusuf ingin menceraikan Maria. Ada apa dia mau menceraikan padahal dia belum kawin? Iya, tahu saya. Ya, jadi benih Yusuf juga ada ya dari Maria ya? Bunda ada, Maria kan? mungkin ada Yudas. Iya. Termasuk siapa? Yudas, Simon. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Nikodemus. Termasuk dirimu. Siapa lagi satu? Yakobus. Kan ada 4 tuh saudara Yesus. Berarti kalau Yesus Tuhan, 4 saudaranya juga Tuhan dong, karena dia berasal dari rahim yang sama. Ayo. Sepertinya sama. Iya. 6 ya. Jadi Yesus itu anak sulung bukan dari benih Yusuf kan? Terus? Ya, kalau di situ untuk keasliannya itu kalau di Al-Quran siapa ya saudara dari benih Yusuf? Ya itu dia tadi yang saya sebutkan. Yakobus. Ada di Al-Quran? Enggak. Ada nggak di hadis? Enggak ada juga. Nggak ada juga. Oh ya udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda. Jadi Abah di sini saya mau bertanya sedikit.
Itu kan Iya, boleh. ada yang mau saya tanyakan nih. Nah, jadi kalau semisal keempat saudara Yesus itu lahir di satu rahim yang sama, berarti manusia itu bersaudara dan dengan Tuhan. Iya, betul Seperti itu. sekali. Iya. Benar-benar. Itu Apakah mereka seperti itu? saling, ya seperti itulah. Dalam dulu zaman memang suka Loh, memanggil saudara. berarti manusia juga bisa memiliki hubungan persaudaraan dengan Tuhan. Ya Seperti itu. itulah yang terjadi. Makanya anaknya Yudas, anaknya Yakobus itu kalau dipukul di sekolah, dia bilang apa? Awas kok kulapor sebentar di omku itu Tuhan. Aku laporin lo sama paman gue ya, asal lu tahu paman gue Tuhan lo. Mampus. Artinya di luar konteks nih. Enggak, kan Yakobus enggak. sudah pasti beranak cucu. Berarti anaknya Yakobus ini adalah ponaan Yesus. Berarti ketika Yesus bertemu dengan ponaannya, pasti ponaannya memanggilnya Om Yesus. Iya, iya. Saya sekarang mau nanya Mas Juma, masih ada nggak hasil-hasil dari saudara Yesus sampai sekarang? Itu kita kehilangan arah, tapi pasti keturunan dari Yakub itu masih ada. Makanya masih ada orang-orang Yahudi itu masih ada. Kalau Yakub sih sudah jelas ada sampai sekarang. Yang saya tanya itu anak dari Bani Yusuf, ada nggak sampai sekarang hasil-hasil mereka? Saya kurang tahu kalau itu. Selidiki itu kan Tuhanmu. Selidiki kau. Ih, Jangan terlalu kejam. Katanya tadi orang nanti kasih lurus, jadi tekan. Ya Mati kau nanti anaknya. kau tanya Pak RT-nya di sana. Ini lagi tambah parah. Disuruh tanya sama Pak RT. Begitu. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau ada cucunya Yakobus, cucunya ini ketemu dengan Yesus, kakek mau kemana? Iya, Mas Juma. Sekarang Mas Juma ini bukan dari keturunan Nabi Muhammad nggak? Kalau saya Habaib bukan? bukan, Habaib bukan. Bukan. Habaib bukan. Iya. Tapi Jadi ya Mas gimana? Juma saya kasih Habaib juga, Habaib Adam lah ya. Adam Iya. itu kan Nabi kan? iya, betul. Nah, jadi lebih tua Habaib Mas Juma ya. Jadi Abang Nikodemus kalau ketemu saya panggil Habib ya. Habib Suma, gitu ya. Habib Juma bin Adam. Ya, pintar. Coba saudara Nikodemus syahadat dulu. Saya pingin dengar. Ayo. Udah, ya, udah. Saya rasa Mas Juma tahu udah. Sudah masih ada waktu kok. Oh iya, masih ada waktu. Allahu Akbar. Bang Handi. Jangan-jangan sepupuan sama Om Yesus ini. Kalau Bukan, Nikodemus Mas Juma. ini ada ndak hubungan darah dengan Yesus? Hubungan ini aja sih Yahudinya ya. Oh. Ini apa keluarga dari rohani Yahudi. Oh, jadi sepupuan rohani ya? Ya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Jadi akrab lah ya dengan Yesus secara rohani, iya. Iya. Banyak saya ngomong dia guru saya kan. Aku ngomong dia sebatas guru aja kan. Jadi kan dia kan sampai sekarang masih diajarinya kan pengajar. Iya, betul. Sekarang pernah nggak ngajak secara rohani untuk ngopi atau apa gitu? Secara rohani pernah nggak? Kalau ini kan keinginan daging kita kan beda ya. Ya. Jadi belum pernah ngajak Yesusnya ngopi, Iya. belum? Ya, saya yakin kok Juma ini ya guru Juma ini kan Nabi Muhammad ya, Nabi apa? Ya Rasul lah, Rasul baginda kan, termasuk Aurora guru Mas Juma ya. Iya, betul. Iya. Tapi Allah itu kan bukan manusia. Kalau Yesus kan manusia. Pernah nggak ngajak beliau ngopi? Iyalah sampai sekarang orang kita lihat gimana sih sosok manusia kan.
Dibilang makhluk juga, iya kita ini juga makhluk kan. Jadi pernah ngajak beliau ngopi? Om Yesus ngopi yuk, pernah gitu? Ya gimana, sebaliknya dengan Mas Juma pikirin sendiri deh. Iya kan, Yesus manusia, dia bisa datang kapan saja, dia ada di Iya. mana-mana kan. Berarti Iya. berarti pernah Om Yesus ngopi dong, pernah gitu? Iya, kan tentang rohani tadi. Ya. Apakah Juma itu ada juga ruhnya Allah, ruhnya Muhammad, ada nggak seperti itu yang Mas Juma Iya, iya, katakan? iya, iya. Masya Allah. Iyalah, hebat kali lah. Ya Om udah, Yesus ngopi aku dong. nggak lama-lama ya. Ya, Iya, iya. Sana hebat. Ya nanti kalau ketemu sama Yesus secara rohani, saya penasaran dia pakai sendal nomor berapa? Oh, sudah ketemu. Makanya di Bunda Rose mungkin belum ini ya. Oh gitu. Sepatunya atau sendalnya pakai nomor berapa? Mana tahu bisa dibelikan nanti kalau beliau datang lagi. Nah, ya makanya seperti omongan ini ya, seperti omongan kamu tuh bener lah katanya yang apa Al-Hijr itu artinya apa sih? Apa? Al-Hijr itu artinya apa sebenarnya? Masya Allah, itu Al-Quran itu. Iya, Apa? kan ada artinya. Enggak, maksud saya, itu Al-Quran kenapa larinya ke sana? Emang ada apa? Iya, kamu kan masa nggak boleh kamu nanyain Al-Hijr nanyain itu- saya nanyain kamu. Sekarang Al-Hijr bukan, saya pengen tahu Al-Hijr. aja artinya Al-Hijr. artinya Al-Hijr itu apa? Al-Hijr itu suatu tempat. Al-Hijr itu suatu tempat yang artinya bukit, Bukit Hijr. Ya sudah. Ah. Hmm. Ya banyak juga ya Mbak permanen ini ya. Kita semua di sini baik-baik. Ingin menyapa kalau misalnya Om Yesus datang, kita ada yang mau kasih kacang telur, ada yang mau kasih pisang ngepek, ada yang kalau saya sendiri sendal, kalau Bang Hadi mau kasih selimut. Banyaklah. Bunda Rahma mau kasih gimana skincare. kalau Saya kita mau kasih ya, Mas Juma. skincare. Ya, Saya mau kita beli bicara skincare. soal zat ya. Coba Ya. Mas Juma dibaca semua ya saya. Ada nggak di situ zat? Di mana? Di mana, Bang? Di Dikit. saya. Di Yesaya ketemu, 43 nomor 10. Hakikat Ada ya? Tuhan itu tidak bisa dibentuk. Hakikat Tuhan tidak bisa dibentuk. Ya, disebutin zat itu ya. Iya, betul. Hakikat Oh, kan? iya. Itu bacanya di mana? Yesaya 43 nomor 10. Oh iya, di Alkitab ya. Iya, betul. Ya udah. Ada juga di Kisah Para Rasul 17 nomor 29. Di mana lagi ya? Ibrani 1 nomor 3. Ada. Iya ada ya. Berarti zat itu Allah kan ya. Entahlah kalau di dalam kitabnya saudara, entah itu apa. Karena dikatakan Iya. Sat di sana. Sateos. Iya. Oh iya, sekali lagi Mas Juma. Iya. Nanti aku tinggal dengar aja. Kan dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam dan rasul-rasul itu kan sudah jadi nabi semua dan rasul semua nih. Nggak perlu Iya. disaksiin, nggak perlu dilihat lagi, nggak perlu diucapkan 2 kalimat syahadat. Iya. Kenapa sampai sekarang hanya satu nih? Ya maaf ya, memang bukan baru sekarang aja saya dengar itu. Ini kan memang rasul dan Nabi Muhammad. Iya. Kenapa Iya. sampai sekarang 1445 harus menyaksikan dan mengakui Nabi Muhammad rasul? Gimana ya? Iya. Gini, karena jangan sampai nanti ada orang ngaku-ngaku rasul, ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku ketemu dengan makhluk, maka umat Islam harus mempersaksikan bahwa Rasulullah wa khataman nabiyyin, nabi penutup para nabi itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami sudah teguhkan iman kami tidak akan percaya ketika ada orang yang datang ngaku-ngaku nabi seperti itu. Paham sampai sini ya, Saudara Nikodemus? Ya Paham ya? Oh iya. Oke. Itu paham saya. Boleh saya Jadi, tanya satu hal? Boleh. Oke, baik. Yesus itu laki-laki ya?
Tahu ya? Aku nggak tahu. Yesus laki-laki atau perempuan? Tahu? Hah? Nggak usah ditutup, nggak usah di-mute. Enggak tahu. Yesus perempuan atau laki-laki? Saudara Nggak Nikodemus tahu. nggak tahu. Nggak tahu. Tapi di dalam Lukas 2, di situ dia disunat. Apanya yang dipotong? Ya menurut Juma laki-laki atau perempuan? Kalau saya sih karena dipotong berarti dia laki-laki. Oh ya udah, jadi nggak usah ngomong dia laki-laki atau perempuan ya. Enggak, dia laki-laki. Karena dia dikatakan putra Maryam, berarti Iya. dia laki-laki. Kalau dia Nah, Juma dikatakan tadi kan ngomongin saya enggak, nih, Yesus bukan. itu laki-laki atau Kalau perempuan. kalau disebut putri berarti perempuan. Nah, artinya Yesus ini Tuhan yang berjenis kelamin laki-laki. Bagaimana sekiranya kaum wanita juga protes supaya didatangkan Tuhan perempuan? Yesus berubah nama menjadi apa? Sinta, Marta, Shirley. Yesi. Oh, Yesi. Ah, tentang sunat tadi ya. Bukan Mas Juma Yuni. ya. Bukan. Yesi, tentang, Bang. ya, Iya. tentang sunat tadi Mas Juma. Yesuswati bukan Yesuswati. Iya, kita tentang Oh, sunat tadi Yesi. ya. Kita samakan Makasih zaman Hidayah, Abraham Bang Hidayah, makasih. Bukan, kita samakan waktunya ya. Nabi Abraham sama Ibrahim. Apakah sama waktunya, Mas? Iya sama, karena itu adalah satu orang saja. Oh, ya sama ya. Iya. Itu satu orang itu. Ya, satu orang ya udah duluan sama-sama duluan ya. Cuman kan Yesus laki-laki ya. Nggak tahu aku. Masa dikatakan Yesus putra Bapa, masa enggak tahu putra itu berarti laki-laki. Kalau putri Ya perempuan. udah, kalau Abah. dia tahu laki-laki nggak usah Abah. diomongin lagi. Tidak masalahnya. Katanya Tuhan itu kan harus netral. Berarti dia tidak boleh berupa laki-laki karena ada perempuan. Dia juga nggak boleh berupa menjadi perempuan karena dia laki-laki. Berarti dia harus setengah-setengah. Kalau dia berbentuk manusia maka dia harus setengah perempuan, setengah laki-laki gitu loh. Abah. Ya. Gimana, Nak? Jadi tentang Assalamualaikum. kekayaan Nah. tentang kekayaan Alkitab kan, saya udah banyak Bang kok, Niko, bukan Bang di Niko. sini aja. Bang Niko, anak Saya saya ada mau koneksi. bertanya, Bang Niko. Saya ada koneksi lain ya tentang saya sayang kok. Memang itu Ismail kami ya, Ismail Tunggu saya Bang ya. Niko gini. Bang Niko, Bang anak saya Niko. mau bicara. Bang Niko. Nah, kalau Yesus itu laki-laki, pasti itu nggak adil karena ada diskriminasi gender kan di situ. Masa iya gitu Tuhan itu nggak adil. Iya, jadi harus ada Nah, perempuan. Ya, Jadi- begini, ya tahu. Tentang ini Ya, berarti- apa seperti kemarin Juma masih Oke. nggak tentang jurusita itu tentang nama-nama yang disita. Malu dia bahas jenis kelamin, malu dia. Mati Mija. Iya, Jadi supaya adil, semua maka itu nama ya Yesus ada di bagaimana Matius, kalau ya. diganti aja namanya supaya adil? Siti Yesus. Ya, Jadi dia ya, dapat cuma, perempuannya, ya, dia juga begini dapat ya. laki-lakinya. Bisa enggak? Coba kamu buka Matius 5 Siti, ayat 1 Siti. ya. Siti Yesus. Ya, Bisa enggak? ya kamu bukan tentang fitnahan dia tuh kan di Matius 5 ayat Dengar 11 ya. dulu Niko, Siti Yesus, dengar dulu. Jadi dua-duanya Iya, dapat. tentang jurusita nih yang saya ngomongin tentang nama kan yang disita itu kan yang disita itu kan namanya Jurusita kan itu debt biasanya yang collector. disita kan uang palsu nih kita sita nih ya. Misalnya seperti ini saya kasih contoh ya. Ini Juma kan? Iya. Satu orang yang sama Juma kan? Iya. Ada nama Juma tuh misalnya ya Yanto ya. Yanto itu Juma juga sebenarnya. Nah, Kamu itu ini kemana arah pembicaraannya? iya, sita itu kan biasanya harta nih diambil ya. Menurut Juma, harta Juma tuh apa saya mau tanya? Di dalam harta, di dalam kemanusiaan Juma. Harta saya itu lampangan terbang Makassar itu, Sultan Hasanuddin itu harta saya. Oh iya.
Rencana bulan depan saya mau gadai, Kang. Oh iya iya. Iya, Berarti Bukit Golgota itu nggak jadi Bang dibeli. sudah tawar menawar, tapi Belum dapat sertifikatnya. iya belum ada Cuma sertifikat. tentang ini juga saling mengasihi, saling mencintai kan. Udara ini kan saya bilang kan ciptaan dia nih. Kan udara itu kan kita punya hidung nih. Ya kan, saling mencintai. Hidung itu mencium hidung, ya udara itu mencium hidung Udara. sama manusia kan, begitu juga ya, Betul. begitu juga. Iya. Begitu Nah, juga. Yesus kalau hidungnya ditutup bisa nggak bernapas? Oh, Oh, ciuman nggak tahu ya. kudus. Dia mau bahas ciuman kudus. Oh. Enggak tahu aku. Kalau hidungnya ditutup Aku dilakban, aku- mulutnya juga bisa nggak Aku- dia? aku juga ditutup hidungnya, aku nggak tahu ya. Nggak ngerasa ya. Kalau hidungnya ditutup dilakban, mulutnya juga gimana tuh Yesus? Masih hidup? Oh iya. Ya paling kenceng Eli lama sabaktani. Itu Tahu nggak maksimal arti itu. L itu apa? L itu apa? Mungkin di dalam tubuh kalian itu mungkin ya ada seperti harta L Nah, itulah tolong ya. Pak Niko, kau itu kayak orang stres lompat-lompat bahasanmu. Fokus kau itu Alamak, namanya. nak kasih Berikan jelas lagi Bunda we, Ah. rahasia anak tahu. Nak kasih jelas lah, halo. Bang Niko, Pernah baca nggak cuma anak-anak Eli? Niko. Bang Anak-anak Niko. Eli. Saya mau nanya Bang. Ada ya. Nah, itu anak saya mau nanya. Evelyn. Bang Niko. Itu adanya Evelyn. Adanya Evelyn dulu. Mbak Evelyn, tadi dia buka kamera. Maaf Jumaya, selama ini ya harus begitulah ya. Apa yang Apa itu? jadi saya pikir Iya, cuman satu untuk Mas Juma apa tuh? ya. Jadi Hebat. ya hanya satu untuk Mas Juma. Ya Mas Apa Juma pasti ngerti kan soal tentang Sita nama tadi ya. Apa itu? Sita, juru Sita. Ya juru Sita nama kan. Ya biasanya yang disita itu kan palsu, seperti uang palsu kan disita. Itu Iya. ada Seperti Evelyn. tadi saya ngomong kan Juma nih namanya. Nama Juma kan satu orang Juma kan. Iya. Nah, ada juga Yanto. Yanto tuh orang lain tapi Yanto itu nama Juma sebenarnya. Ngerti nggak? Itu Yanto kalau siang, kalau malam Yanti, betul? Oh iya iya. Iya, iya. Allahu Yang juru masih ingat juru ini yang juru masak tidak ketahuin. Iya, juru Itu kan- masak, juru parkir. Nah, itu kan semua agama nih, nggak satu aja. Kan saya ambil paling mentok lah ya. Entah itu nabi agama, apa raja agama. Saya ambil raja lah, raja-raja. Jadi semua raja-raja agama ini duduk satu meja. Ya. Juru masak yang tidak diketahui, masak semua ciptaan Allah, ciptaan Tuhan Pasti apa kau masak kemana-mana semua kan. itu. Ah, Pasal- pasti tahu, pasti ngerti. Pas Santom Niko, nih. Pasti ngerti Mas Juma ya. Niko, Jadi satu dulu pertanyaan jadi Niko. ada Kalau yang semua dimasak Apa nih. bedanya Iya. Niko? Jurus Saya selamat ngerti dan kalau Yang yang lain halal tidak. yang haram itu dimakan semua tuh. Dia nggak tahu nih juru masak yang tidak ada Juru kesatu nggak selamat ini dengan cuma damkar. masak aja semua ciptaan itu. Habislah dimakan semua raja-raja agama itu. Mengerti nggak? Pasti. Ngerti, Nah, ngerti, itu ya. ngerti. Tapi masalahnya mereka makan sampai kenyang tapi tidak ada toilet dan tidak ada air. Gimana itu solusinya? Iya. Ya, menurut Mas Juma sebanyak itu habis gimana? Iya, sampai betisnya berisi nasi ke bawah kan? Ya. Seperti Juma nih. Udah kenyang. Iya, Masih nambah lagi. Dilihat orang kan iya. orang ngomong Juma itu apa? Cuma ini kalem, makannya sedikit. Ya udah. Udah. Iya lanjut. Iya, lanjut. Saya tanya Nah, dikit, satu Assalamualaikum. saja pertanyaan aduh. ke Niko. Oke, Niko, lanjut dulu, Bunda. Dikit dulu sayang, dikit bisa. Iya, Saya tanya Bunda. satu pertanyaan. Apa bedanya juru selamat dengan damkar? Sama-sama menyelamatkan. Toh? Jadi kalau juru selamat Ya, itu ya selamat itu kan Bu, juru selamat untuk ya Allah kan juru selamat nih. Saya ambil apa Nabi Muhammad Udah, lah juru kembali ke selamat. Mbak Evelyn. Silakan Mbak Evelyn, apa yang mau ditanyakan? Silakan.
Nggak ada dengar dari tadi. Bunda ngurus anak tadi. Dilanjut aja dulu. Oh, gitu ya. Masya Allah. Iya. Silakan Gurunda. Enggak, Nikodemus tadi yang ditanya. Tuhannya laki-laki apa perempuan? Nikodemus. Nggak tahu. Kan Siti Laki-laki. Yesus. Siti Yesus. Laki-laki Laki-laki. disunat. Disunat. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai keadilan, adil nggak tuh Tuhan datang dalam rupa laki-laki, sementara ada juga manusia perempuan? Nikodemus. Ya cukup adil apa yang ada ya. Di situ ada juga nabi perempuan loh di Alkitab. Itu Nabia ya, saudaranya Harun ya, saudarinya Nabi Musa ya. Itu satu aja saya sebut Nabia. Tuhannya Ya, maksudnya, Tuhannya, kalau Tuhannya laki-laki, kan harus ada Tuhan perempuan juga biar adil. Ya seperti itulah. Kalau biasanya laki-laki itu pemimpin dari ini ya, dari perempuan kan. Ya kepala keluarga lah. Kalau biasanya kepala keluarga selama ini saya belum dengar sih kepala keluarga itu perempuannya. Pasti Nah ini laki-laki orang ngomong. saudara kita ini, saudari kita Elin ini belum dengar kalau saudara Nikodemus ini biasa ketemu Yesus dan ngopi bareng. Biasa ngopi bareng katanya. Iya Nikodemus, biasa ketemu Yesus, Ya. iya kan? Sampai sekarang ya selalu connecting napas saya dengan dia. Selalu connecting. Dia mengajarin saya kok di sana. Tahu kan tempatnya di sana? Ya, pernah ngajak ngopi nggak? Ya kan saya ngomong tadi, itu kan rohaninya itu kan, ya saya ambil contoh Jumani serohani dengan Muhammad. Ada nggak waktu Juma ngopi sendirian? Nggak ada rohani Muhammad, Nabi Muhammad. Oh, jadi maksudnya secara rohani Yesus diajak ngopi ya, begitu ya? Ya udah, kalau kamu ngomong saya begitu saya terima. Berarti Juma ngopi selama ini nggak ada rohani Muhammad, taman rohani Golo ya. Walaupun setiap hari makan dan minum ya. Iya. Iyalah, begitulah mungkin, saudara Nikodemus. Ya udah. Nah, cari aku mau duit nanya, aja. aku mau nanya. Cari Boleh uang nggak? aja Assalamualaikum, ya. aku mau nanya. Nah, jangan menghalangin rezeki Nih. orang ya. Bang Niko, boleh nanya nggak? Cek. Nah, ini nih, saya mau nanya gini. Ya, aku Pas dengar ya. peristiwa penyaliban yang menurut orang Kristen yang disalib itu kan sisi kemanusiaannya Yesus. Nah, pertanyaan saya, kan sudah tidak ada lagi itu sisi ketuhanan yang ada dalam diri Yesus, tapi kenapa sampai sekarang masih disembah, Bang? Nah, gitu. Terima kasih. Iya, sampai sekarang ya. Memang itu kan ada kenaikan Bang Niko, dia itu kan disaksikan. Ya. Anggap aja dia bukan Tuhan ya. Ya, kenaikan dia. Seperti ini loh. Juma ini kan daging nih. Kedagingan. Bukan seperti kita melihat zat ya. Tubuh Juma ini ya. Sekarang ini juga daging ini kan. Tubuh Mas ini Juma kan. Mas Juma naik nih ke sorga. Sekarang saya tanya tentang sorgawi dan ini. Di neraka itu kan daging ini kan ada rasanya. Di neraka itu ada rasa kedagingan termasuk ada rohani nggak? Kalau bahasa ini kan ruhnya ada termasuk ruh nggak? Apanya kau ini jawabnya? Entah kemana kau ini cara jawabnya? Enggak kuat pondasimu dasar Gimana? ajaran. Iya, tadi kan Ajaran agama. saya sudah jawab. Saya nggak ngambil dia Tuhan lah, ketuhanan tadi kan. Nah, cuman saya ngomong Iya, ini pondasi tetap kamu kan jawab dia aja. itu berdasarkan pengajaran siapa kau? Entah kemana-mana jawabanmu ini. Kemana-mana, tadi saya jawab Mbak itu kan. Memang saya keluarin dia sebagai ketuhanan sampai sekarang kok di ini Tuhan ini kan. Di situ kan ada kenaikan dia nih, ya kan? Seperti saya Mas, sekarang ini kan daging.
Nah, gimana menurut Mas itu suatu amazing nggak seperti ini daging Mas itu naik ke surga, naik ke atas? Saudara Nikodemus kok nggak jawab pertanyaan saya? Tadi barusan saya mau dijawab. Oke, tapi barusan saya bertanya pakai Lanjut, Abang. rohani loh, secara rohani kok nggak nangkap? Iya, rohani itu kan saya sudah tadi kan itu kita ini kan hidup keinginan daging nih. Ada juga tadi Bunda ngomong di neraka. Kan Pertanyaan saya secara rohani nggak didengarkan ternyata. Dengar tadi. Saya tadi tanya kan Bunda apa? Rama Melalui rohani soal tadi saya bertanya neraka. apa? Oh, bukan. Iya. Secara rohani Ini saya juga. bertanya Ini yang saya ngomong ini rohani. berapa harga Jadi pisang sekilo? Nah, jadi kan Secara kita rohani ini saya kan tanya itu ternyata hidup nggak kedagingan dijawab. nih. Rohaninya nggak mendengar. Selalu ada berarti. keinginannya, selalu ada keinginannya. Walaupun dua lah saya tuntut kan. Ada juga kita rasa lapar, ada juga waktu haus ya. Itu untuk kehidupan aja ya. Untuk keinginan dagingnya ya. Kira kita Nah, mau jadi ngapain? tentang Bunda Rama itu ya di neraka itu saya mau tanya di neraka itu ada rasa daging termasuk ada isi ruh nggak? Kalau nggak ada yang ngomong nggak ada ruh berarti mati dong, nggak usah di ini kan? Gigi palsu itu sudah berjatuhan. Berarti kau ngomong. Oh banyak gigi palsu saya ya. Entah apa yang kau jawab ini. Udah ke neraka lah, udah ke surga lah, bau daging di neraka lah. Iya, saya nerusin. Juru masak, juru parkir, tadi kan Bunda juru Rama sita. mau kurban ini. Soal kafir kan masuk di neraka. Kau udah pernah ke neraka kau? Saya kan enggak bela semua orang. Itu untuk kehidupan Ku tanya dulu, kau udah pernah ke neraka kau? Andras yang gue tanya, Awi pasti. Iya, saya cuma nanya ilustrasi aja, ya. Ya kan ada rasanya nih di surga maupun di neraka. Apakah di neraka itu rasa kedagingannya kan ada? Apakah termasuk roh juga, rohani atau ini? Di mana ada ayat tertulis ada rasa kedagingan di neraka? Tak apa-apalah kau ini. Oh, berarti Bapak belum paham ya. Bertanya pun kau nggak ngerti, bagaimana orang menjawab? Tersiksa saya. Ya, saya yakin kok Bapak. Jarra kok. Nurase toh lempar ke host. Mana Miko dong? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak apa-apalah jawabannya. Sebenarnya dia ini orang pinter. Fakta buktinya kalau ditanyai jenis kelaminnya Yesus, dia pura-pura ini kan? Dia pintar cepu pura-pura oon. Supaya apa? Dia nggak mau ditanya serius. Dia buat kita juga stres. Penonton netizen juga stres. Oke teman-teman Kristen silahkan. Gimana Mbak Evelyn? Tadi pernyataan si Niko yang turun tuh katanya sering ketemu Yesus, ngopi bareng Yesus. Mana betul itu? Iya kan? Jadi sedikit, tolong tanggapannya sedikit tentang apa yang dijelaskan tadi Bang Zuma tentang si Paulus itu. Karena gini ya, Evelyn, kalau apa yang kita lihat selama ini, saudara-saudara Kristen ini lebih condong kepada pengajaran. Naik lagi. Kenapa? Jangan ini, aku seneng kok. Kenapa di ini? Aku seneng kok ngobrol ya. Dia lebih. Kau kalau ngobrol kau gantian sama orang. Emang kau cuma mau didengar di sini? Oh, Ya, aku gigimu juga denger ini ompong. sekarang. Oh, diam dulu. Nah, ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu sangat sangat bertolak belakang seperti yang dijelaskan tadi Bang Zuma ya. Udah nyimak kan
bagaimana dia mengaku seperti orang bunglon, dia menyelesaikan keadaannya di mana dia berdiri. Kemudian pengajarannya kata Yesus tentang hukum Taurat masih berlaku, tapi tiba-tiba si Paulus mengatakan dengan matinya Yesus maka dia membatalkan hukum Taurat nih. Artinya dua bertentangan antara Yesus yang saudara-saudara Kristen Tuhan kan dengan rasulnya yang Paulus ini dianggap rasul. Enggak sejalan nih. Kira-kira gimana tuh tanggapannya tadi penjelasan uraian Gurunda, Bang Zuma? Ya, yang dibilang Bang Zuma tadi banyak masuk akalnya. Dan memang yang saya pelajari kan ada hukum Tauratnya seperti yang kita kedua itu jangan menyembah patung bagimu. Dan kenapa kalau saya perhatikan kami orang Kristen atau Katolik lah ya, maaf untuk Katolik, semuanya ada patung-patungnya. Di situ aja kita udah melanggar. Dan akar kekristenan itu Katolik loh. Belakangan itu baru ada Protestan kan setelah Martin Luther. Lanjut. Oh, Katolik dulu ya, baru Protestan ya? Iya, Katolik tuh. Kan Mbak Evelyn ini menyinggung tentang patung kan. Di Katolik itu banyak patung di dalamnya, patung Bunda Maria, macam-macam lah di gerejanya itu. Protestan ini kan turunan dari Katolik tuh. Ketika Martin Luther memprotes-protes tuh kan, pecahlah Protestan ini. Kemudian menjadi banyak lah dari Protestan ini menelurkan banyak denom sampai puluhan ribu. Gitu. Jadi akar awal kekristenan itu Katolik. Sementara dalam Bible itu jangan membuat bagimu patung, ya kan? Ternyata mereka membuat, bahkan sangat memuja-muja gitu loh. Silakan Mbak, apalagi yang Taurat orang Yahudi Nabi Musa ya. Dan ini mengenai soal makanan, maaf untuk soal makanan, di Perjanjian Lama di situ dilarang untuk memakan yang haram. Ya, Imamat 11. Ya, kenapa kami malah melanggarnya di sini? Dan apalagi kami orang Batak kan di pesta-pesta pasti banyak itu. Itu yang saya nggak masuk akal sekali. Kenapa ada hukum tapi dilanggar gitu? Ya kan itu mengikuti surah-surah Paulus. Kata tadi di Efesus kan dengan matinya Kristus, Yesus dijadikan tumbal. Misalnya di Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita. Ya, Yesus ini menurut Paulus, sudah surahnya di Galatia 3:13. Yesus ini dijadikan tumbal untuk menebus kalian tuh ya orang-orang Kristen tuh dari kutuk hukum Taurat. Dengan menumbalkan Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus dia ngambil kutukan itu. Ya, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di Korintus 1 Korintus berapa ya? Maklum ya usia sudah ini. Di Korintus itu apa kata Paulus? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun. Padahal apa kata Yesus tadi disampaikan Gurunda ya Bang Zuma? Di Matius 7 tuh, Matius 7 21 sampai 23 tuh. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, ini perkataan Yesus. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, diam dulu. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat sekalipun yang terkecil. Barang siapa yang meniadakan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terendah. Bisa jadi neraka. Ini perkataan Yesus di Matius 7, 21 sampai 23. Yohanes 7 ya. 17. Apa saya salah ya? Yohanes 5 apa Yohanes 7? Astagfirullahaladzim, sini kok ini. Gitu. Yohanes 5 ayat 11, Bu. Yohanes 5 11. Apa coba? Salah. Matius tuh. Oh iya Matius 5 ayat 11 ya. 11. Matius 7. Oh, yang Matius 7 ayat 21 sampai
23 itu nyala kau daripadaku. Kau Ya. diam dulu. Nanti ku ambil lakban itu ku plester mulut. Iya. Jadi gitu Mbak Evelyn ya. Kalau kita melihat betapa bertentangannya ajaran Paulus dengan ajaran Yesus gitu. Kemudian di Lukas 16-17 tuh, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Lebih mudah kiamat terjadi. Tiba-tiba datang si Paulus ini mengatakan semuanya sudah tidak berlaku. Segala sesuatu ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Ini. Makanya itu orang-orang Kristen bisa memakan segalanya. Karena ajaran Paulus. Seperti si Ya. Niko ini kan makan segala sih Niko. Ya makanan sih nggak mengganggu ya, kelakuan perbuatan itu yang Iya, karena kalau kita ke perjanjian lama kan Imamat 11 tuh babi itu haram. Kemudian Yesus berkata, Jangan aku babi datang aja ada itu Bu, meniadakan. ciri-ciri ikan ada yang haram. Cerewet kali, ande dekat aku di kau ini, gigimu di Bang. ini HP. Bang Niko. Bang, bagaimana itu yang Alkitab revisi 1998 yang di situ ada larangan tentang memakan babi. Nah, tapi pada Alkitab versi tahun 2000-an yang dijelaskan cuma babi hutan tuh. Ya, makanya itu kan ada tentang mama biak. Yang babi mama biak itu enggak ini kan. Berarti ya. ayat yang di Alkitab itu enggak konsisten dong. Dikit Kok ada dulu, Dek. kesalahan di situ, Adinda. Bang? Dinda, Oke. dikit dulu ku sampaikan. Tadi Ya, itu Matius 5 ya. Matius 5:17 ya Mbak Evelyn, bahwa Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Matius 5:17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi itu artinya dicukupkan. Apa yang dicukupkan? Dengan ajaran kasih. Ketika hari Sabat, dia memetik gandum. Artinya ada orang ingin dirajam. Ricu kali kau Nikodemus. Kau ini otakmu di mana? Sorry Bu, ada motor lewat tadi. Jadi kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, bukan aku datang untuk menggenapinya, mencukupkan, melengkapi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sementara apa kata si Paulus, dengan matinya Yesus maka hukum Taurat dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi ini saja menjadi membingungkan ya, bertentangan nih ajarannya. Silakan yang lain. Oke. Nah, ini di luar. Pertanyaan saya gitu, Bang. Alkitab versi 1998 ya kayaknya di situ ada tentang larangan memakan babi. Tapi pada Alkitab tahun 2000-an gitu. Nah, yang Netizen, dikatakan Gurunda itu itu babi butuh istirahat juga. Ini netizen, ku pikir Gurunda itu robot. Dia juga manusia butuh Cek. istirahat ngomong. Kalian ini egois. Silakan lanjut, Nah, mohon maaf. jadi gimana tuh Bang Niko? Berarti ayat yang ada di Alkitab itu enggak konsisten dari segi Ya, awal dia soal diturunkan. makanan itu ya, soal makanan itu anggaplah jadi masalah ya. Memang ini. Dia memang tidak membatalkan hukum Taurat. Oleh karena apa? Itu untuk kebersihan terhadap dia ya, yang tidak melakukan pembunuhan, zina maupun bohong itu kan. Itu tetap sampai sekarang berlaku. Sampai sekarang pun masih banyak kok orang yang salah terhadap ini. Kita ambil contoh, anggap aja polisi itu baik. Nah, pada saat bentrok dengan ini kan, mereka saling bunuh, ada ini juga. Sedangkan ya ada situ soal makan juga kan, itu
ya apa yang masuk di dalam mulut kita itu kan bukan najis. Yang najis itu waktu kita Itu bukan konteksnya makanan, itu perkataan. Yang keluar dari mulutmu, itulah yang menajiskan kamu. Misalnya kau berkata-kata kotor, itu iya di menajiskan. Di situ hatinya itu tidak, kan. Ya. di situ Niko, di situ tidak berbicara makanan. Oh, kalau di Oh, situ dia berbicara makanan, Ya, sebentar. penampakan Kalau ini di Petrus situ, ya. aduh. Bukan Paulus, Bu. Penampakan Petrus ya kan ada di Kisah Para Rasul Saya semua yang tahu itu isi Bible. Di situ bukan Iya. masalah makanan, di situ apa kata di situ? Bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan kamu, namun yang keluar dari mulutmu, perkataan-perkataan yang kotor tuh yang menajiskan kamu. Bukan makanan di situ yang dibahas. Iya, yang masuk dalam mulut ini sekarang apa, Bu? Lah, makanya kan tidak dibahas di situ tentang babi. Yang nyatanya itu Yohanes 11 itu, Yohanes 11. Imamat 11 babi haram. Kata Yesus, aku datang bukan untuk membatalkan, bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Kata di Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada jangan satu salah titik paham, hukum Bu. Taurat. Jangan Oh, salah, Pak. Hukum salah. Taurat itu 10 perintah itu yang enggak yang di ini. Kalau makanan Kita enggak, Bu. para nabi 10 hukum Taurat itu lah. Perjanjian lama itu kau pikir 10 itu perintah hukum-hukum hukum di perjanjian Taurat, lama bukan itu. makanan Ini- yang dicatat ini tentang ini. Izin, mohon maaf saya potong. Ya kalau izin. kalau Yang dijawab itu ini tentang pertanyaan saya, makanan Bang kan Niko. ada memang yang haram itu. Yang hukum Taurat itu itulah yang di dalam jangan ada kamu ilah-ilah pada ini. Itu yang 10 hukum Taurat itu yang nggak boleh dihapus. Bukannya Loh. makanan tuh masuk di 10 hukum Taurat 10. Bunyinya begini, Niko, dengar bunyinya. Aku datang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, Yesaya, Yeremia, itu kan semua hukum-hukum Taurat itu. Apapun di situ, tapi kenapa cuma perpuluhan yang abadi sampai sekarang? Cuma perpuluhan yang kalian lakukan. Giliran untuk nubuatan-nubuatan kalian melirik perjanjian lama. Hukum-hukumnya kalian tolak. Kalian munafik memang. Kayak si Paulus tadi ajarannya. Memang kalian Ya, Bunda, oten-oten izin. munafik. Bunda, mending ini aku tanya yang ringan-ringan aja Ya, untuk kalau ngomong munafik, Bu, ya, itu kan ada di katanya itu satu ayat aja di Paulus. Matius Paulus 6 itu. ayat 5. Paulus Itu itu perkataan Yesus loh. munafik. Paulus munafik. Ya itulah kau ikuti si Paulus. Kenapa? Kau tolak hukum-hukumnya di perjanjian lama. Tapi giliran nubuatan, itu kan penggenapan Yesaya ini. Lah, kenapa? Kalau sekalian kau tidak imani, kau tidak mau lagi berlakukan hukum-hukumnya, udah jangan kau lari lagi perjanjian lama. Iya, itu Kenapa kan semua perpuluhan masih berlaku? Kenapa perpuluhan yang masih kau yang lakukan? sumbernya aja makan onta, Bu. Kok ke Tentang onta makanan lagi? nih. Iya kan haram Kok itu ke kan? onta? Ya, Nah, kan ikan ngomongin tidak makanan boleh. haram. Gini, Bang Bang Niko, Bang Niko. Sebentar dulu, sebentar. Aduh, udah, lanjutlah. Lanjut Bunda, ini agak ngelag nih. Lanjut Bunda, gak apa-apa. Enggak lah, malas sih sama si Oon ini. Lah, kalau ngomong oon itu kan yang tinggi direndahkan, pasti kok. Memang kalau di 1 Korintus Ya, 4:10 semua ada kok Oten yang itu botol. dikatanya. Ya, 1 Korintus 4:10 Oten botol karena Kristus ya kau ini. ya bagi saya Ibu ini nggak ada apa-apa ya. Ya, Ya. saya tanya kau 10 hukum Taurat. Pertama, apa kata gini? Ketika seorang murid ini jawab ya, saya uji Iya, kecerdasanmu ya. satu ya, Mute saya dulu, jelasin ya. Mute dulu. Kenapa kau berisi itu kau di tengah jalan kah? Nah, ketika seorang murid menemui Yesus, bertanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya mendapat kerajaan surga? Guru yang baik. Dia bilang muridnya tuh, dia jawab Yesus, hei jangan kau katakan aku baik, hanya satu yang baik itu Bapakku di surga. Hanya satu yang baik. Yesus tidak mau disebut baik. Kau harus lakukan pertama, jangan membunuh. Oke, itu ucapan Yesus. Hukum yang pertama, jangan membunuh. Sekarang kenapa kau imani pembunuhan secara kejam kepada Yesus ini, kau imani sebagai karya keselamatan?
Padahal larangannya Yesus yang pertama diucapkan jangan membunuh. Pembunuhan yang sadis ini dipaku, ditombak, ditempeleng, dilucuti pakaiannya, kau imani sebagai karya keselamatan. Kenapa? Di mana otakmu? Otak orang saya ini biar nggak Saya tanya kenapa kau imani Iya. pembunuhan ini? Kan kau lari-lari ke 10 hukum Taurat. Kenapa kata Yesus jangan membunuh? Terus kenapa kau